Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, disilakan. Untuk pertemuan kali ini, materi pembelajarannya yaitu mengenai masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Sebelumnya kita harus mereview kembali atau mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa saja materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai penyelesaian SPLTV dengan cara substitusi, eliminasi, serta gabungan. Untuk langkah-langkahnya, karena kita sudah mempelajarinya, silakan buka-buka kembali buku catatan kalian atau buku paket kalian. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita masuk kepada materi inti yaitu mengenai permasalahan atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV. Penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari ini banyak digunakan dalam perdagangan. Misalnya, jual beli buku, jual beli alat tulis, jual beli buah-buahan, dan lainnya. Adapun contohnya, untuk lebih jelas di belakang ini ada contoh SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan salah satu contohnya. Silakan kalian bisa mencari contoh lain yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, setelah kita menemukan suatu permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV, apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memodelkan matematika dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita memodelkannya, baru kita dapat menyelesaikannya. Nah, yang dimaksud memodelkan itu apa ya? Nah, yang dimaksud dengan memodelkan matematika atau membuat model matematika yaitu merupakan cara sederhana untuk memandang suatu masalah dengan menggunakan persamaan, atau dengan kata lain menyederhanakan kalimat atau masalah ke dalam bentuk SPLTV. Adapun langkah-langkah memodelkan atau merancang model matematika, yang pertama, tetapkan besaran masalah sebagai variabel-variabel. Nah, dinyatakan dengan huruf-huruf seperti X, Y, Z, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rumuskan ekspresi atau hubungan yang sesuai dengan ketentuan atau keterangan dalam soal. Itu ada dua langkah untuk merancang suatu model matematika. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal yang pertama. Nah, untuk membuat model matematika dari contoh soal yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu tetapkan besaran masalah sebagai variabel. Nah, ditulis dengan huruf-huruf. Kita misalkan jumlah piring yang berukuran besar, kita misalkan dengan huruf X. Kemudian jumlah piring yang berukuran sedang kita misalkan dengan huruf Y, dan jumlah piring yang berukuran kecil kita misalkan dengan huruf Z. Sehingga setelah kita menetapkan besaran masalah sebagai variabel-variabel, langkah yang kedua yaitu kita tentukan atau rumuskan ekspresi dari permasalahan tadi. Ekspresi atau hubungan dari
soal yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga setelah kita memisalkannya ke dalam huruf-huruf, kita bisa memodelkannya dengan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 20, dan 5X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 74, dan 7X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 110. Sehingga kita sudah dapat model dari contoh soal tadi, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 20, 5X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 74, dan 7X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 110. Kemudian, setelah kita merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLTV, langkah yang kedua adalah kita harus menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Karena kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai cara penyelesaian SPLTV, jadi sekarang kita tinggal langsung ke contoh soal. Karena penyelesaiannya sama saja dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu bisa menggunakan cara substitusi, bisa menggunakan cara eliminasi, bisa juga menggunakan cara gabungan, yaitu gabungan antara substitusi serta eliminasi. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang kedua, agar kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama kita harus merancang model matematika dari permasalahan tersebut. Baru langkah yang kedua, baru kita dapat menyelesaikannya. Nah, untuk memodelkannya, yang pertama kita misalkan 1 kg mangga dengan huruf X, 1 kg jeruk kita misalkan dengan Y, dan 1 kg apel kita misalkan dengan Z. Kita memisalkan permasalahan tadi ke dalam variabel-variabel. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat ke dalam sebuah model sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 92.500. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 55.000. Untuk persamaan yang ketiga yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 26.000. Nah, setelah kita memodelkannya, langkah selanjutnya seperti biasa yaitu menyelesaikan ketiga persamaan ini dengan cara penyelesaian SPLTV, yaitu substitusi atau eliminasi atau gabungan. Di sini saya akan menyelesaikannya dengan cara gabungan. Langkah yang ketiga, selesaikan SPLTV. Langkah yang pertama, eliminasi Y dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3 kita tulis 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 55.000. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 26.000. Nah, karena koefisiennya sama dan tandanya sama, kita langsung kurangkan. 2X dikurangi X, X. Y dikurangi Y, 0. 3Z dikurangi Z, 2Z. 55.000 dikurangi 26.000, 29.000. Kita dapatkan persamaan keempat yaitu berupa SPLTV. Kemudian kita eliminasi Y lagi. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 tulis lagi 3X ditambah 2Y ditambah 5Z
sama dengan 92.000. Kemudian 2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 55.000. Nah, karena koefisien x berbeda, agar menyamakan koefisien kita kalikan persamaan kedua dengan 2. Sehingga persamaannya menjadi 3x ditambah 2y ditambah 5z sama dengan 92.000. Untuk persamaan kedua, 2 dikali 2 4x, y dikali 2 ditambah 2y, 3z kali 2 6z sama dengan 110.000. Setelah koefisien y sama dan tandanya sama, kita kurangkan. 2y dikurangi 2y 0, 3x dikurangi 4x negatif x, 5z dikurangi 6z negatif z sama dengan 92.000 dikurangi 110.000 yaitu 18.000, negatif 18.000. Ini merupakan persamaan kelima sama SPLB-nya, yaitu substitusi. Untuk substitusi, kita nyatakan x sebagai fungsi z dari persamaan 4. Kita tulis kembali persamaan keempat, yaitu x ditambah 2z sama dengan 29.000. Nah, untuk menyatakan x sebagai fungsi z, maka x sama dengan 29.000 dikurangi 2z, merupakan persamaan ke-6. Kemudian substitusikan x sama dengan 29.000 dikurangi 2z ke dalam persamaan kelima. Persamaan kelima, negatif x dikurangi z sama dengan negatif 18.000. X 29.000 dikurangi 2z dikurangi z sama dengan negatif 18.000. Negatif 29.000 ditambah 2z dikurangi z sama dengan negatif 18.000. 2z dikurangi z sama dengan negatif 18.000 ditambah 29.000 hingga z sama dengan 11.000. Nah, kita baru menemukan nilai z. Kemudian setelah kita mengetahui nilai z, kita substitusikan z sama dengan 11.000 ke dalam persamaan ke-6. Persamaan ke-6 yaitu x sama dengan 29.000 dikurangi 2z. X sama dengan 29.000 dikurangi 2 dikali 11.000. X sama dengan 29.000 dikurangi 22.000. X sama dengan 7.000. Nah, kita baru menemukan nilai z dan nilai x. Untuk selanjutnya, karena kita sudah menemukan nilai y sama dengan z sama dengan 11.000, x sama dengan 7.000, maka kita substitusikan nilai x sama dengan 7.000 dan z sama dengan 11.000 ke dalam persamaan ketiga. Kita tulis x ditambah y ditambah z sama dengan 26.000.
7.000 ditambah Y ditambah 11.000 dengan 26.000. Y ditambah 18.000 sama dengan 26.000. Maka Y sama dengan 26.000 dikurangi 18.000. Y sama dengan 8.000. Nah, kita sudah menemukan nilai dari ketiga variabel, yaitu X sama dengan 7.000, Y sama dengan 8.000, dan Z sama dengan 9. Kita dapat mengetahui harga 1 kg mangga, yaitu kan mangga X yaitu Rp 7.000. Harga 1 kg jeruk yaitu Rp 8.000. Untuk 1 kg apel yaitu 11.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita menemukan suatu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV, kita harus melakukan dua cara ini. Yang pertama, kita harus memodelkan matematika dari permasalahan tersebut. Yang kedua, baru kita menyelesaikannya. Sebagai latihan, silakan kalian kerjakan latihan soal ini pada buku catatan kalian. Nah, untuk jawabannya, kalian cukup tulis saja jawaban akhir di kolom komentar Google Classroom. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami, silakan tanyakan di komentar Google Classroom. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Sekian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.